Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Fisika Dasar 1, yaitu tentang hukum pertama termodinamika, dengan dosen pengampu Ibu Silvi Yulia Sari, SPD, MPD. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkanlah kami dari kelompok 6, yang terdiri diantaranya saya sendiri, Ayu Apriani Zebua, Kaila Maharani, Muhammad Reza Fauzi, dan Najma Safitri. Selanjutnya, masuklah kita kepada materi pertama, yaitu tentang pengertian termodinamika, yang akan dijelaskan oleh Najma Safitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang hukum termodinamika. Hukum termodinamika pertama kali dikemukakan oleh James Prescott Joule. Hukum pertama termodinamika dapat dinyatakan secara sederhana. Selama interaksi antara sistem dan lingkungan, jumlah energi yang diperoleh dari sistem sama dengan jumlah energi yang dilepaskan oleh lingkungan. Energi dapat melintasi batas suatu sistem tertutup dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu panas atau heat dan kerja atau work. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika merupakan bentuk lain dari hukum kekekalan energi atau konversi energi yang diaplikasikan pada perubahan energi dalam dari suatu sistem. Sistem sendiri disebut dapat diartikan dengan suatu bagian terpisah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis, sedangkan lingkungan dapat diartikan sebagai sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem secara langsung. Batas antara sistem dan lingkungan disebut dengan batas sistem atau boundary. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi dalam. Energi dalam suatu sistem gas dapat bertambah jika ada kalor yang mengalami pertambahan pada suatu sistem atau gas yang melakukan usaha. Sedangkan energi dalam dapat mengalami perkurangan jika ada kalor yang keluar dari suatu sistem atau gas yang melakukan usaha untuk perubahan energi dalam. Gas dapat terbagi dari dua macam, yaitu yang pertama, satu, gas monoatomik yang dapat dinyatakan dalam persamaan delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Dan yang kedua yaitu gas diatomik yang dapat dinyatakan dalam persamaan delta U sama dengan 5/2 NR delta T. Delta U yaitu perubahan energi total yang dimiliki oleh suatu sistem. Jika sistem menyerap kalor dari lingkungannya dan melakukan kerja pada lingkungannya, maka sistem tersebut mengalami perubahan energi dalam sebesar delta U sama dengan Q dikurang W. Dan kalor sendiri dapat dinyatakan dalam persamaan Q sama dengan NC delta T. Sedangkan kerja dapat dinyatakan dalam persamaan W sama dengan integral PV dV sama dengan luas yang diapit oleh dua kurva PV. Perubahan energi dalam delta U sama dengan NCV delta T dengan perubahan energi dalam U merupakan energi kinetik dan energi potensial yang dikaitkan dengan besaran mikroskopik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah mengenai reversible. Proses reversible adalah proses yang arahnya dapat dibalik karena adanya perubahan infinitesimal atau extremely small dari kondisi eksternal. Proses reversible dapat disimpulkan bahwasannya proses ini tanpa melakukan friksi. Perubahannya dari keadaan keseimbangan adalah kecil sekali atau infinitesimal, melewati serangkaian keadaan keseimbangan, disebabkan oleh ketidakseimbangan gaya yang besarnya infinitesimal. Arahnya dapat diubah di seberang titik oleh adanya perubahan eksternal yang besarnya infinitesimal. Lalu, jika arahnya dibalik, maka akan melewati jalur semula dan akan kembali ke keadaan sistem dan sekeliling mula-mula. Usaha kompresi atau ekspansi gas yang disebabkan oleh pergeseran infinitesimal dari piston dalam silinder dapat dirumuskan dengan delta W sama dengan negatif P dikali dengan delta V berpangkat T. Kemudian W atau usaha sama dengan negatif integral P dikali delta V berpangkat T. Contoh soal, satu rangkaian piston silinder ditempatkan secara mendatar di dalam suatu konstan temperatur bath. Piston dapat bergerak di dalam silinder tanpa bergesekan. Ada gaya luar yang menahan piston pada posisinya.
Melawan tekanan mula-mula gas sebesar 14 bar, volume gas mula-mula 0,03 meter kubik, gaya eksternal yang bekerja pada piston dikurangi sedikit demi sedikit, dan gas mengalami ekspansi secara isotermal sampai volume menjadi 2 kali lipat. Jika hubungan antara volume gas dan tekanan dapat dinyatakan dengan P dikali V berpangkat T sama dengan konstan, berapakah usaha yang dilakukan oleh gas pada saat ekspansi? Kemudian berapakah usaha yang akan dilakukan oleh gas jika gaya eksternal dikurangi secara mendadak sampai gaya tersebut menjadi setengah dari gaya mula-mula? Penyelesaiannya dapat kita gunakan dengan persamaan usaha atau W sama dengan negatif integral dikali P dikali delta V berpangkat T. Jika kita ketahui P berpangkat T sama dengan P sama dengan K per V berpangkat T. Kemudian W sama dengan K dikali integral delta V berpangkat T per V berpangkat T sama dengan negatif K ln V2 berpangkat T per V1 berpangkat T. Dengan V1 berpangkat T sama dengan 0,03 meter kubik dan V2 berpangkat T sama dengan 0,06 meter kubik. Maka diperoleh K sama dengan P dikali V berpangkat T sama dengan V1 dikali V1 berpangkat T sama dengan 14 dikali 10 berpangkat 5 dikali 0,03. Maka kita dapatkan 42.000 meter kubik. Maka usaha atau W sama dengan negatif 42.000 ln dikali 2 sama dengan minus 29.112 joule. Maka tekanan akhirnya P2 sama dengan K per V2 berpangkat T sama dengan 42.000 per 0,06 sama dengan 700.000 Pascal sama dengan 7 bar. Pada kasus kedua, P gas turun mendadak menjadi 7 bar, di mana usaha atau W sama dengan negatif P dikali delta V berpangkat T sama dengan delta P sama dengan negatif P dalam kurung V2 berpangkat T dikurang V1 berpangkat T, yaitu sama dengan negatif 7 dikali 10 berpangkat 5 dikali 0,06 dikurang 0,03, maka didapatkan negatif 21.000 joule. Pada proses kedua ini terjadi proses irreversible dikarenakan perubahannya tidak berlangsung sedikit demi sedikit jika dibandingkan dengan proses yang kedua adalah 21.000 per 29.112 sama dengan 0,721 atau 72,1%. Selanjutnya adalah siklus termodinamika. Perpaduan berbagai proses termodinamika hingga membentuk proses yang tertutup, di mana delta U sama dengan 0, dan usaha atau W sama dengan luas yang diapit kurva P dikurang V, dan juga kalor atau Q sama dengan W atau usaha. Proses siklis yaitu usaha yang dilakukan dari panas yang diberikan hanyalah tergantung pada bagaimana sebuah sistem berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Tetapi perubahan energi internal tidak bisa bersifat demikian. WAB sama dengan PFB ditambah FA sama dengan 2L ATM. WCD sama dengan PFD ditambah FC sama dengan min 1L ATM. Usaha neto sama dengan WAB dikurang CCD sama dengan 1L ATM. Jika energi internal konstan, maka harus ditambahkan panas sebesar 1L ATM. Proses-proses termodinamika ada 4, yaitu proses isobarik, kedua isokorik, proses isotermal, keempat adiabatik. Pertama, proses isobarik. Isobarik adalah proses di mana perubahan keadaan gas pada tekanan tetap atau P tetap. Persamaan keadaannya adalah F per T sama dengan C, F2 per T2 sama dengan F1 per T1. Ini adalah hukum Gay-Lussac. Diagram proses isobarik, daerah berwarna kuning sama dengan usaha yang dilakukan. Dalam persamaan tersebut, usaha akan bertanda positif jika sistem melakukan usaha pada lingkungan atau V2 lebih besar dari V1, dan sebaliknya, usaha akan bertanda negatif jika lingkungan melakukan usaha pada sistem atau V2 lebih kecil dari F1. Usaha W sama dengan P delta V. Lalu contoh soal isobarik, di dalam sebuah bejana tertutup terdapat gas yang mempunyai volume 2 liter dengan suhu 27 derajat Celcius. Jika volume gas menjadi 3 liter, maka suhu gas akan menjadi, pembahasannya,
Diketahui F1 sama dengan 2 liter sama dengan 2 desimeter kubik sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. V2 sama dengan 3 liter sama dengan 3 desimeter kubik sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Suhu awalnya T1 sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273 derajat Kelvin sama dengan 300 derajat Kelvin. Ditanya suhu akhir atau T2. Maka penyelesaiannya yaitu F1 per T1 sama dengan F2 per T2 2 kali 10 pangkat min 3 per 300 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 per T2. 2 per 300 sama dengan 3 per T2. Maka dapat hasilnya T2 sama dengan 450 derajat Kelvin atau T2 sama dengan 450 dikurang 273 sama dengan 177 derajat Celcius. Lalu proses kedua yaitu proses isokorik, yang dimana proses isokorik atau isovolumik adalah proses perubahan gas pada volume tetap atau V tetap. Persamaannya yaitu P per T sama dengan C, P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Ini adalah hukum Charles. Diagramnya proses isokorik, grafiknya itu berupa garis lurus vertikal karena volumenya tidak berubah. Luas di bawah grafik adalah 0 menunjukkan bahwa tidak ada usaha yang dilakukan gas. W sama dengan 0. Q sama dengan W, RT sama dengan V, INV sama dengan RT in V2 per V1. Q sama dengan W sama dengan RT in P1 per P2. Contoh soal isokorik yaitu ban sepeda motor mempunyai tekanan ukur 2 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Setelah sepeda motor dikendarai, suhu di dalam berubah menjadi 47 derajat Celcius. Jika pemuaian diabaikan, maka tekanan udara di dalam ban berubah menjadi, pembahasannya, ubah tekanan ukur menjadi tekanan mutlak sama dengan tekanan ukur ditambah tekanan atmosfer. Diketahui, tekanan atmosfer sama dengan 1 atm sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 PA. Tekanan ukur awal sama dengan 2 atm sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 PA. Maka tekanan mutlak yang dapat diperoleh dari di atas yaitu P1 sama dengan 1 atm ditambah 2 atm sama dengan 3 atm sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 PA. Suhu awal sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 derajat Kelvin. Suhu akhir sama dengan 47 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 320 derajat Kelvin. Maka penyelesaian dari soal tersebut dapat dihasilkan P1 per P2 P1 per T1 sama dengan P2 per T2. 3 kali 10 pangkat 5 per 300 sama dengan P2 per 320. 1 kali 10 pangkat 4 per 1 sama dengan P2 per 32. Maka dapat dihasilkan jawaban akhirnya P2 sama dengan 32 1 kali 10 pangkat 4 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 5 PA sama dengan 3,2 atm. Selanjutnya ada proses isotermal. Proses isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap atau T-nya konstan. Dapat diraih persamaannya yaitu tekanan dikali volume sama dengan C, di mana C bilangan tetap atau konstanta. Persamaan tadi adalah merupakan hukum Boyle. Proses isotermik terdapat pada gambar di samping, yaitu di dalam daerah berwarna biru menunjukkan besarnya usaha yang dilakukan oleh gas. Selanjutnya ada contoh soal. Di dalam sebuah bejana tertutup terdapat gas yang mempunyai tekanan 2 atm dan volume 1 liter. Jika tekanan gas menjadi 4 atm, maka volume gas menjadi, yang pertama kita ketahui tekanan pertamanya 2 atm dijadikan ke Pascal, 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya ada tekanan yang kedua
4 atm dijadikan ke Pascal 4 kali 10 pangkat 5. Volume satunya 1 liter dijadikan ke meter sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Dapat kita jawab tekanan awal dikali volume awal sama dengan tekanan akhir dikali volume akhir, di mana tekanan awalnya 2 kali 10 pangkat 5 dikali volume awalnya 1 kali 10 pangkat 3. Tekanan akhirnya 4 kali 10 pangkat 5 dikali volume akhirnya. Dapat kita dapatkan volume keduanya 2 kali 10 pangkat 5 dikali 1 kali 10 pangkat 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 5. Jadi dapat kita raih volume keduanya setengah kali 10 pangkat 3 atau dijadikan ke liter 0,5 liter. Selanjutnya ada proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas yang berlangsung tanpa ada kalor yang masuk ataupun yang keluar dari sistem Q sama dengan 0. Dengan gamma besar dari 1 merupakan perbandingan kalor jenis gas pada tekanan tetap atau dilambangkan dengan Cp dan kalor jenis gas pada volume tetap atau dilambangkan dengan Cv. Selanjutnya ada adiabatis, tidak ada transfer panas, di mana perubahan energi dalam sama dengan kalor yang diserap dikurang usaha yang dilakukan. Kalor yang diserap sama dengan 0, perubahan energi dalam sama dengan negatif usaha luar yang dilakukan sama dengan kalor jenis gas pada volume tetap dikali dt. dH sama dengan Cp kali dt, di mana tekanan akhir dibagi tekanan awal sama dengan volume awal dibagi volume akhir pangkat gamma kurang 1. Dapat kita rumuskan T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat gamma kurang 1. T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat gamma kurang 1 per gamma. Tekanan 2 per tekanan 1 sama dengan volume 1 per volume 2 pangkat gamma. Maka dapat diraih gammanya Cp per Cv atau perbandingan kalor jenis gas pada tekanan tetap dibagi dengan kalor jenis gas pada volume tetap. Selanjutnya ada contoh soal. Suatu mesin dapat menempa gas menjadi 1/12 dari volume 1. Jika bahan bakar bercampur di udara pada suhu 35 derajat Celcius dan proses terjadi secara adiabatik dengan gammanya 1, hitunglah suhu campurannya. Dapat diketahui volume 2-nya 1/12 V1, T1-nya 35 derajat Celcius ditambah 273, maka 308 Kelvin. Gammanya diketahui 1,4, maka dapat kita jawab T1 kali V1 pangkat Y gamma kurang 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma kurang 1. T2 nya T1 kali V1 per V2 pangkat gamma kurang 1. Dapat kita cari T2 nya 308 kali 12 pangkat 1,4 kurang 1 sama dengan 308 kali 12 pangkat 0,4. Dapat kita hasilkan 832 Kelvin dikurang 273, maka dijadikan ke Celcius 559 derajat Celcius. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang hukum pertama termodinamika. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Sekian saja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.